Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Surya Saputra, NPM 227555156. Saya dari kelas 3E ingin menjelaskan tentang pelaporan keuangan pelaporan bertujuan umum menjadi dasar dari kerangka konseptual. Tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum adalah menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelaporan yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. Keputusan mengenai 1. Pembeli, penjualan, atau pemilikan instrumen ekuitas dan instrumen utang. Yang kedua, penyediaan atau penyelesaian pinjaman dan bentuk kredit lainnya. Yang ketiga, menggunakan hak untuk memilih atau mempengaruhi tindakan manajemen yang memengaruhi pengguna sumber daya ekonomi entitas. Yang kedua, karakteristik informasi keuangan yang berguna pendahuluan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan yang berguna. Karakteristik kualitatif fundamental, relevansi, nilai prediktif, nilai konfirmasi, dan memperhatikan materialisasi. Representasi tepat, lengkap, netral, bebas, dan kesalahan. Karakteristik kualitatif meningkat, keterbandingan, keterverifikasian, ketepatwaktuan, keterpahaman. Kendala biaya pelaporan keuangan yang berguna. Unsur-unsur pelaporan keuangan. Sumber daya ekonomi aset, sumber daya ekonomi kini yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu. Liabilitas, kewajiban kini entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomi sebagai akibat peristiwa masa lalu. Ekuitas, kepentingan residual dalam aset entitas telah dikurangi seluruh liabilitasnya. Perubahan sumber penghasilan, daya ekonomi, dan klaim yang mencerminkan kinerja keuangan. Peningkatan aset, penghasilan, atau penurunan liabilitas yang menghasilkan peningkatan ekuitas. Selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemegang klaim ekuitas. Beban, penurunan aset atau peningkatan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas selain yang berkaitan dengan distribusi pemegang klaim ekuitas. Perubahan lain dalam sumber daya ekonomi dan klaim. Kontribusi dari pemegang klaim ekuitas dan distribusi kepada mereka. Pertukaran aset atau liabilitas yang tidak menghasilkan peningkatan atau penurunan ekuitas. Perkembangan standar akuntansi keuangan adalah pedoman seorang akuntan dalam menyusun laporan keuangan. Standar akuntansi Indonesia dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia melalui Dewan Standar Akuntansi Indonesia. Prinsip Akuntansi Indonesia PAI 1973, PAI 1974, Harmonisasi IAS 1994 sampai 2004. Komulgensi IFRS SD 2010 FFF 1 Januari 2017. VIDET PSAK sampai dengan 2014 EFF 1. VEDAT PSAV sampai dengan 2018 EFT Januari 20. Karena IFRS selalu berkembang, maka PSAK selalu VEDAT
Perusahaan yang terdaftar di Pelaporan organisasi syariah diterapkan bersama PSAK atau SAK, ETA-AP atau EMKM. Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi pada variabel SAK 35 (PPSAK 13 sampai PSAK 45 dicabut). Nama pelaporan berbeda. Komponen laporan berbeda. Memperhatikan ketentuan PSAK. Standar akuntansi pemerintah (SAP) digunakan untuk entitas pemerintah pusat dan daerah. Demikian penjelasan saya tentang pelaporan keuangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.